Selamat pagi kepada seluruhnya. Pada kesempatan momentum berbahagia ini, saya akan mempresentasikan salah satu teori yang ada di dalam pemahaman teori pembelajaran. Seperti apa teori ini dan bagaimana teori ini dengan asal-usul ritus perkembangannya akan kita simak dan kita bahas secara terperinci. Namun sebelum itu, saya akan mengulas beberapa pendahuluan sebagai kerangka berpikir yang objektif dalam muatan pengantar. Nah, mari bersama-sama kita akan buka dan kita akan pelajari sebagai suatu hal bagi seorang guru yang hendak memiliki pemahaman yang objektif ketika hendak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Oke, saya akan memulainya. Untuk mengawali, ini adalah pendahuluan yang harus kita pahami bersama. Mengapa ini saya ciptakan sebagai muatan presentasi? Di dalam pendahuluan ini akan kita bahas sebagai landasan dasar pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, ini adalah pendahuluan yang penting sebagai landasan dari kajian teori yang akan saya kemukakan nantinya. Nah, di sini saya akan menguraikan beberapa hal terkait latar belakang masalah presentasi ini. Masalah yang muncul di dalam dunia pendidikan di Indonesia antara lain dari kualitas guru sebagai pendidik yang harus menguasai teknik, model, dan teori belajar yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Fenomena yang ada dalam pendidikan di negara Indonesia akan dapat diselesaikan jika keberhasilan belajar pada peserta didik merata, yang dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Namun pada kenyataannya, tenaga pendidik di Indonesia tidak melaksanakan program belajar mengajar yang sesungguhnya, yakni guru beserta siswa harus aktif. Namun saat ini, guru yang lebih aktif daripada siswa itu sendiri. Presentasi keaktifannya adalah guru mencapai 75% dan siswa 25%. Ternyata siswa hanya menerima apa yang diberikan oleh guru tersebut. Padahal prinsip penerapannya, siswalah yang seharusnya lebih aktif mencari dan mengelola informasi agar apa yang ia pelajari seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Dalam hal ini siswa lebih mudah mengingatnya. Ada suatu pemikiran yang berkembang dari hasil penelitian bahwa ketika seorang siswa dengan mandiri mengeksplorasi, mengkaji, menganalisis suatu informasi atau data, maka itu akan terbenam sebagai landasan yang konkret bagi dia. Apabila di kemudian hari ada perihal hal pertanyaan yang akan mengundang kembali stimulus berpikir dari hasil kajian yang pernah ia telusuri. Nah, itu penting sekali. Supaya apa? Supaya diharapkan siswa tersebut mampu dengan kecerdasan rekaman memorinya, ia dapat menciptakan kerangka berpikir. Kerangka berpikir seperti apa? Menyimpan seluruh informasi data yang mana di kemudian hari ketika ada sinyal-sinyal pertanyaan tersebut, ia mampu menguraikan
dengan merecall seluruh kajian data tersebut. Nah, itu adalah latar belakang masalah yang akan mengantarkan kita kepada perumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini saya membaginya menjadi 3. Yakni yang pertama, adapun rumusan masalah yang ditemukan antara lain, 1. Apakah yang dimaksud dengan teori belajar konstruktivisme? 2. Bagaimanakah prinsip-prinsip belajar konstruktivisme? 3. Bagaimana strategi-strategi konstruktivisme? Maka di sini saya sedang menciptakan sebuah rumusan masalah. Tadi kita sudah melihat uraian latar belakang masalahnya, maka di sini rumusan masalahnya saya akan buat secara spesifik, yaitu dengan menggunakan teori belajar konstruktivisme sebagai problem solving yang mampu menciptakan ranah pembelajaran yang objektif dengan kemandirian siswa. Oke, baik. Seperti tadi saya sudah menyinggung di dalam rumusan masalah, sekarang kita akan mempelajari review gagasan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme itu didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Maka artinya, kajian yang diserap melalui serangkaian pembelajaran akan menjadikan sebuah daya cipta, yang mana itu adalah hasil olah berpikir, analisa, informatif, definitif seluruh rangkaian data yang diterima. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Sekali lagi, istilah terminologi konstruktivisme di dalam dunia pendidikan itu bukanlah hal yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Nah, sekarang kita akan masuk kepada 3 hal, yaitu adalah pengertiannya. Uraian pertama adalah konstruktif. Konstruksi berarti membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Nah, itu pengertian pertama. Yang kedua, konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Ketiga, konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar dan mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan dan kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Maka kesimpulannya adalah teori konstruktivisme yang memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Artinya adalah teori ini merupakan hasil dari kajian olah proses berpikir yang dilakukan secara mandiri. Memang ini memiliki kecenderungan bersifat subjektif, tergantung daripada pengelolaan atau sistematika yang diterapkan oleh seseorang tersebut dalam mengkaji ragam keluasan pengetahuan. Oke, sekarang kita akan masuk ke beberapa pandangan para ahli. Para ahli yang akan saya tampilkan di sini adalah kepakaran yang memiliki studi objektif yang relevan terkait dengan dunia pendidikan, filsafat pendidikan, dan konstruksi-konstruksi berpikir yang ilmiah. Oke, kita akan mulai dengan pendahuluan seorang Jean Piaget. Adalah seorang yang mempopulerkan teori konstruktivisme. Teori Jean Piaget itu adalah teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget sendiri dengan nama konstruktivistik kognitif.
atau dalam bahasa Inggrisnya personal constructivism. Teorinya berisi konsep-konsep utama di bidang psikologi perkembangan. Ya, ini berkenaan dengan latar belakang keilmuan beliau dan berkenaan dengan pertumbuhan intelijensi. Jadi ada konsep berpikir dari kematangan kognitif. Lebih jauh, Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Ada 4 konsep dasar yang diperkenalkan oleh Piaget, yaitu satu, skemata adalah kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika beradaptasi dengan lingkungan baru. Konsep ini sendiri terbentuk dalam struktur pikiran intelektual scheme, sehingga dengan intelektualnya itu manusia dapat menata lingkungan barunya. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses penyesuaian informasi yang akan diterima sehingga menjadi sesuatu yang dikenal oleh siswa. Proses penyesuaian yang dilakukan dalam asimilasi adalah mengolah informasi yang akan diterima sehingga memiliki kesamaan dengan apa yang sudah ada dalam skema. Nah, asimilasi ini jika kita menilik kepada pengertian yang dikemukakan oleh Jean Piaget, ini adalah interaksi, adaptasi dari informasi yang sebelumnya ketika akan masuk ke dalam skala berpikir dari seseorang. Artinya ada informasi yang sebelum diterima dengan informasi yang sudah terlebih dahulu diterima. Dalam upaya ini sebenarnya mengkorelasikan pengetahuan yang sebelumnya dengan pengetahuan yang sesudahnya itu harus diharmoniskan supaya ada korelasi yang dapat mengintegrasikan. Nah, itu bagian daripada asimilasi. Sekarang akomodasi. Akomodasi adalah penempatan informasi yang sudah diubah. Artinya ada revisi informasi dalam penyesuaiannya dalam skemata yang sudah ada. Tadi skemata kita sudah bahas di awal. Untuk penempatan tersebut, skema perlu menyesuaikan diri. Oke. Dan yang terakhir adalah equilibrium. Atau dengan kata lain adalah keseimbangan. Adalah sebuah proses adaptasi oleh individu terhadap lingkungan individu agar berusaha untuk mencapai struktural mental atau skemata yang stabil atau seimbang antara asimilasi dan akomodasi. Nah, itu adalah pandangan daripada seorang Jean Piaget. Jadi Jean Piaget ini memiliki pengetahuan yang kompleks, khususnya terkait dengan psikologi perkembangan dalam konteks dunia pendidikan. Sekarang kita akan belajar dari pemikiran seorang ilmuwan pendidikan. Dia adalah seorang psikolog berkebangsaan Rusia. Namanya adalah Lev Vygotsky. Nah, teori belajar yang dikemukakan oleh Vygotsky menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran. Siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Pengetahuan, sikap, pemikiran, tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang melalui proses interaksi. Konstruktivisme sosial, Vygotsky meyakini bahwa interaksi sosial, unsur budaya, dan aktivitas yang membentuk pengembangan dan pembelajaran individu. Vygotsky dalam penelitiannya membedakan 2 macam konsep, yaitu konsep spontan dan konsep ilmiah. Apa ini maksud dengan konsep spontan? Konsep spontan dalam pengertiannya diperoleh dari pengetahuan sehari-hari. Jadi ada daily knowledge yang diterima dalam aktivitas terapan. Sedangkan konsep ilmiah diperoleh dari pengetahuan dan pembelajaran yang diperoleh dari sekolah. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan konsep ilmiah adalah pengetahuan dan pembelajaran yang bersifat formal. Nah, itu dipahami oleh gagasan masa kini terhadap pemikiran beliau. Konsep ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Maka sebenarnya
konstruktivisme sosial Vygotsky atau dalam sosial kulturalnya, ia menekankan bahwa ada dua hal konsep. Pertama, konsep spontan, yaitu non-formal dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat praktis terapan, itu dihubungkan dan diintegrasikan dengan konsep ilmiah yang bersifat formal. Oke, menurut teori Vygotsky, untuk dapat menjelaskan bagaimana pengetahuan dibentuk, maka dirangkum dalam dua penjelasan yang bertahap, koheren, sistematis, terstruktur. Pertama, realitas dari kebenaran dari dunia luar mengarahkan menentukan pengetahuan. Sekali lagi, realitas dan kebenaran dari dunia luar mengarahkan dan menentukan pengetahuan. Realitas dan kebenaran dari dunia luar mengarahkan dan menentukan pengetahuan. Artinya ada sebuah dorongan yang bersifat inklusif dan memacu kita untuk menggali kelimpahan pengetahuan. Yang kedua, ini faktor kedua adalah faktor eksternal dan internal mengarahkan pembentukan pengetahuan yang tumbuh melalui interaksi faktor-faktor eksternal, yaitu kognitif dan internal, lingkungan dan sosial. Nah, ini adalah pengemukaan ide dari pandangan Lev Vygotsky. Sekarang kita masuk kepada pandangan berikutnya. Pandangan yang ketiga ini adalah pandangan dari seorang psikolog dan pembelajar filsafat dunia pendidikan, yakni bernama John Dewey. Pandangan penganut konstruktivisme mengenai belajar meliputi serangkaian teori yang membagi perspektif umum bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh pembelajar bukan ditransfer ke pembelajar. Artinya pengetahuan itu adalah serapan ilmuwan yang diperoleh dari konstruksi berpikir. Yang membedakannya begini. Pengetahuan itu adalah diterima sebagai sebagai sumber data yang bersifat raw material atau materi mentah. Nah, sehingga guru dalam konteks atau tahapan ini tidak serta-merta memberikan informasi yang sifatnya baku atau yang sudah langsung siap untuk disajikan kepada para pembelajar. Tetapi para pembelajar harus diberikan raw material atau diberikan informasi mentah yang mana itu harus diolah dengan filosofi berpikir, menganalisis, mengkaji. Nah, itu adalah pandangan dari John Dewey. Bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh pembelajar, bukan ditransfer ke pembelajar. Kebanyakan dari teori seperti ini berakar dari filsafat John Dewey. Dewey menjelaskan bahwa manusia tidak selayaknya dibagi ke dalam dua bagian. Satunya emosional dan yang lainnya intelektual. Yang satunya materi nyata, yang lainnya imajinatif. Ini pandangan daripada beliau. Agar kita dapat memahami secara komprehensif. Oke, sekarang bagian keempat yang terakhir adalah dari seorang bernama David Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna atau meaningful. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Ada dua komparasi yang kontras di dalam dialektika pemikirannya. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima. Jadi tinggal menghafal. Tetapi pada belajar menemukan, konsep ditemukan oleh siswa. Jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Tidak. Menurut Ausubel, dalam tulisannya yang dikemukakan oleh Dahar pada tahun 1996, halaman 112, pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru ke beberapa konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif meliputi fakta-fakta, konsep-konsep,
dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Oke. Berikutnya, tadi kita sudah memahami definisi gagasan secara objektif dari beberapa pakar yang memiliki bidang studi kekhususan dalam hal tersebut. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Apa saja menjadi ciri-cirinya? Di sini saya mengulas menjadi 6 bagian. Yang pertama, 1. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Artinya adalah, siswa diharapkan memiliki serangkaian kemampuan, kecakapan, keahlian, dan konsep berpikir yang memiliki serangkaian indikator. Hal-hal apa saja yang harus dilaluinya, itu semua harus diciptakan sebagai hal-hal yang bersifat koheren. Nah, contohnya bagaimana? Oke, contohnya adalah ketika mereka hendak mempelajari suatu tema pelajaran, misalkan mempelajari matahari, maka mereka akan masuk ke dalam dunia pengetahuan, yang mana memahami bahwa matahari terdiri dari beberapa bagian. Nah, di dalam hal itu, dia akan mengkonstruksikan gambaran-gambaran hal-hal terkait dari tema tersebut. Dalam konteks ini matahari, misalnya matahari memiliki cahaya, matahari memiliki bentuk demikian. Maka, di dalam hal itu, dia akan mengeksplorasi kajiannya secara mendalam. Nah, dia akan bersifat spesifik. Maka proses belajar yang demikian, itu tidak serta-merta memberikan pemahaman bahwa siswa ini hanya menerima pengetahuan begitu saja, atau bersifat hafalan. Tetapi dia akan mengkaji dengan antusias mandiri yang ditanamkan melalui konsep berpikir yang objektif. Nah, di dalam dunia filsafat, itu dikenal ada beberapa hal. Ada 4 istilah penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah epistemologi, artinya adalah suatu kecakapan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang dasar-dasar fundamental pengetahuan. Nah, itu yang perlu kita pahami. Dan ada 3 lainnya, itu ontologis, ada aksiologi, dan satu lagi itu ada juga. Nah, artinya di dalam bagian pertama, itu harus ditekankan. Memang di dalam konteks muatan level atau taraf terhadap kemampuan peserta didik. Nah, itu bagian pertama. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Artinya di sini adalah siswa ditanamkan rasa kemandirian dan inisiatif. Bagaimana caranya? Dengan memberikan stimulus-stimulus berpikir yang objektif melalui minat-minat siswa. Jadi ada pembelajaran yang dibentuk terhadap konsentrasi peminatan guna menunjang keproaktifan dan rasa ingin tahu di dalam mengeksplorasi, mengelaborasi secara otentik. Oke, itu yang kedua. Ketiga, memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Ini masih koheren dengan nomor 2. Artinya worldview seorang pengajar kepada seorang pembelajar itu harus dipahami bahwa siswa adalah sebagai pencipta kemauan. Dia yang menciptakan kemauan itu. Tetapi bagaimana menciptakan kemauan? Guru harus berpikir secara objektif dan matang terhadap pengenalan identitas, taraf minat, dan kompleksitas untuk memacu atau menarik keinginan agar siswa tersebut mampu secara aktif dan mandiri mempelajari pengetahuan yang diberikan oleh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Itu yang nomor 3. Keempat, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil. Jadi artinya seorang pendidik harus memahami bahwa kajian belajar itu adalah hal yang bersifat jangka panjang. Keutamaan proses itu adalah hal yang hendak dicapai. Kita bukan serta-merta melihat hasilnya saja. Kalau kita hanya melihat hasilnya saja, tapi tanpa melihat suatu pelibatan proses yang cukup panjang, maka kita akan terjebak di dalam hal penglihatan degradasi konsep belajar.
karena hanya berfokus pada hasil. Oke, yang kelima adalah mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. Setelah kita melakukan 4 serangkaian di atas, maka ini akan menjadi poin yang adalah hasil dari pelaksanaan 4 bagian tersebut. Mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. Agar apa? Agar siswa tersebut tetap terkonsentrasi, semangatnya tetap terpelihara untuk melakukan kajian-kajian mendalam secara berkelanjutan. 6. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Oke, yang berikutnya, di sini saya akan menguraikan strategi-strategi teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah 1. Proses top down. Proses top down adalah siswa memulai dengan masalah-masalah yang kompleks. Itu bersifat general untuk dipecahkan, dan selanjutnya memecahkan atau menemukan dengan bantuan guru. Di sini para pendidik terlibat untuk memberikan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan. Sebagai contoh, siswa dapat diminta untuk menuliskan sesuatu susunan kalimat, dan baru kemudian belajar tentang mengeja, tata bahasa, dan tanda baca. Ini konteks proses top down diterapkan kepada PAUD, pendidikan anak usia dini, karena mereka sangat relevan dan kontekstual terhadap hal ini. Yang kedua, pembelajaran dengan bantuan atau scaffolding. Scaffolding merupakan strategi yang pertama dikenalkan Vygotsky. Tadi kita sudah membahas tentang teori Vygotsky, seorang berkebangsaan Rusia, di mana di dalam strategi ini guru diharapkan dapat memberikan bantuan belajar bagi siswa pada saat-saat yang paling penting dalam pembelajaran mereka. Scaffolding yang diperkenalkan oleh Vygotsky ini merupakan konsep pembelajaran dengan bantuan atau dikenal dengan istilah assisted learning atau mediated learning. Dalam scaffolding, guru memberikan bantuan belajar pada siswa yang lebih terstruktur pada awal pelajaran. Jadi ada struktur yang diberikan pada pendahuluan pembelajaran, dan secara bertahap, step by step, mengalihkan tanggung jawab belajar kepada siswa untuk bekerja atas arahan diri mereka sendiri. Artinya ada langkah-langkah pendahuluan yang terintegrasi. Di awal, guru berperan aktif, tetapi pada saat mencapai titik pertengahan, ada pengalihan tugas yang ditanamkan kepada siswa dengan pendekatan psikologis supaya, atau lebih tepatnya, memberikan kesadaran memantik konsentrasi belajar secara proaktif mandiri dan menanamkan kepada mereka tentang kegunaan atau manfaat pengetahuan yang dapat mereka kembangkan di dalam cakupan pemikiran mereka sendiri. Artinya mereka akan diberikan stimulus berpikir untuk mencintai dan mengeksplorasi pengetahuan sebagai kebutuhan mereka sendiri. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan berikutnya, yang ketiga adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Strategi ini merupakan pembelajaran di mana siswa diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugas terstruktur yang kompleks dalam tim atau kelompok kerja yang heterogen. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Maksudnya bagaimana? Strategi belajar nomor 3 ini bersifat kooperatif. Ini diharapkan adalah menyelesaikan tugas terstruktur dengan kelompok kerja yang bersifat pluralitas. Ya. Heterogen ini artinya adalah kemajemukan. Jadi ada kemajemukan dalam berbagai hal, yaitu filosofi pemikiran, kultur, konsep, dan sosiologi dari keberagaman yang ada. Sehingga ada penggabungan ide-ide dari latar belakang yang berbeda terhadap suatu pencetusan masalah yang sedang dianalisis, agar memberikan atau sedang berupaya menghasilkan pemikiran-pemikiran objektif dari kajian latar belakang yang berbeda. Nah, ini sangat menarik ya. Ada nanti waktu tertentu kita bisa membahasnya secara mendalam. Karena kelompok kerja yang heterogen ini
Kalau di Indonesia ini memang sangat kompleks dan sudah banyak diterapkan dalam berbagai dunia pembelajaran dan praktik-praktik evaluasi kajian pendidikan. Oke, yang keempat adalah generative learning atau pembelajaran generatif. Pembelajaran generatif menekankan pada penginterpretasian aktif materi baru dengan skemata yang ada di benak siswa. Belajar itu ditemukan meskipun apabila kita menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka harus melakukan operasi mental dengan berbagai informasi untuk membuat informasi masuk ke dalam pemahaman mereka. Artinya pembelajaran generatif ini menekankan pada pengamatan atau penilaian dari keaktifan mereka terhadap materi baru agar tertanam secara utuh dan dapat dipahami oleh siswa, sehingga pada saat nantinya pertukaran informasi itu memberikan pemahaman yang lebih objektif kepada mereka. Oke, sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Tadi kita sudah menguraikan strateginya, sekarang adalah prinsip-prinsipnya. Saya mau membaginya di sini menjadi beberapa bagian secara garis besar saja, bahwa prinsip-prinsip konstruktivisme ini dapat diterapkan dalam belajar mengajar. Satu, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, artinya siswa diberikan bekal kemampuan secara mandiri, konstruktif, dan koheren dalam realita analisis kajian materi. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Artinya adalah pengetahuan itu bukan ditransfer kepada siswa secara mentah-mentah. A, B, C, D, E, F, G. Nah, kamu hanya mengulang dan menghafal. Oh, itu tidak. Sekali lagi, tidak. Mengapa? Karena relevansi daripada pendidikan itu adalah memberikan konsep berpikir. Maka guru di sini sebenarnya sedang memberikan alat. Ini, saya kasih pena sama kamu. Sekali lagi, saya kasih pena sama kamu, kamu yang mencatat, dan saya hanya memberikan kata kunci. Silakan kembangkan sendiri, sehingga kamu mampu mengetahui dengan bertanggung jawab apa yang kamu pahami, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu kemukakan. Nah, ini adalah pembelajaran yang bertanggung jawab secara mandiri dan objektif. Sehingga kita tidak serta-merta hanya terjebak di dalam analisa berpikir yang terdegradasi, merosot, hanya tahunya di situ saja, kita tidak bisa menemukan pemahaman yang bersifat komprehensif. Nah, memang ini menjadi tantangan bagi para guru. Karena kenapa? Karena ketika kita sedang melakukan ini, masalah yang akan kita temukan adalah minat belajar siswa. Mereka bersifat pasif dan tidak memberikan perhatian secara objektif. Nah, ini memang menjadi tantangan besar. Supaya ini bisa kita langsungkan melalui uraian ini, diharapkan ada suatu tendensi perubahan dalam pengajar, dalam konsep proses belajar mengajar, yang akan menciptakan informasi secara objektif. Ini bertahap, keseluruhan seluruh pembelajaran itu dapat menemukan problem solving yang konkret. Tinggal lagi bagaimana kita melakukan penelaahan secara kompleks. Ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus atau kontinual, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 5, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Oke. Dari semua prinsip di atas, ada satu prinsip yang paling penting adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa. Dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan ide atau menerapkan sendiri ide-ide yang dia temukan dari hasil penelaahan, eksplorasi, dari kajian berbagai sumber, untuk menggunakan strategi-strategi mereka sendiri dalam belajar. Nah, ini adalah implikasi teori belajar konstruktivisme. Melalui
gagasan yang saya sudah kemukakan sebelumnya, sekarang adalah implikasinya atau penerapannya. Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran teori konstruktivisme, berikut dipaparkan tentang penerapannya. 1 adalah mendorong kemandirian dan inisiatif dalam belajar. Dengan menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Ada identitas intelektual yang merupakan hasil dari penggalian mereka secara objektif, proaktif, melalui kemandiriannya. Nah, di sini guru hanya memberikan pengantar kepada mereka. Tinggal lagi mereka yang kita pacu, kita dorong secara berkelanjutan sebagai upaya yang akan menolong mereka untuk menemukan identitas intelektual tersebut. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri, serta menjadi problem solver bagi mereka sendiri. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Ada pertanyaan terbuka, yaitu adalah berpikir reflektif, memerlukan waktu yang cukup, dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Nah, ini membutuhkan kecermatan, pemahaman yang matang. Bagaimana guru mempersiapkan pertanyaan, isi pertanyaannya seperti apa, dan arah yang hendak dicapai melalui pertanyaan itu, atau latar belakang yang memungkinkan pertanyaan itu disampaikan, itu seperti apa. Tetapi perlu ditambahkan juga cara-caranya harus sesuai, supaya melalui cara itu dapat memiliki akurasi ketepatan yang dapat dipahami oleh siswa atau peserta didik. Nah, berikutnya nomor 3, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Artinya ada high level criticism bagi siswa di sini. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan-gagasan atau pemikirannya. Keempat, siswa terlibat secara aktif di dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya jika mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan-gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuannya sendiri, yang didasarkan atas pemahaman mereka sendiri. Jika mereka merasa aman dan nyaman untuk mengemukakan gagasannya, maka dialog yang sangat bermakna akan terjadi di kelas. Nah, ini saya mengumpulkan ada beberapa kelebihan atau keunggulan di dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, dalam aspek berpikir, yakni pada proses membina pengetahuan baru, mungkin murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide, dan membuat keputusan. Artinya ada kecermatan berpikir yang objektif dalam sistematika, menghasilkan peningkatan secara berkelanjutan. Ini memahami sebagai peningkatan dalam upaya kognitif. Kedua, dalam aspek kepemahaman seseorang, murid terlibat secara langsung dan dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam aspek mengingat, yakni murid secara langsung dengan aktif, mereka akan mengingat lebih lama atau mengingat dengan jangka waktu yang lebih lama tentang konsep. Melalui pendekatan ini, murid dapat meningkatkan kepemahaman mereka
Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Artinya dia akan dimungkinkan mencapai tingkat persiapan dan kesiapan yang konkret ketika mereka menemukan situasi terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Dan mereka akan dapat mempertanggungjawabkannya secara mandiri dan objektif. Karena kenapa? Karena mereka memiliki jawaban bukan hasil dari sebuah transfer. Nanti mereka akan kesulitan ketika mereka hanya sekedar menerima pengetahuan begitu saja, yakni adanya kesulitan ketika mereka nanti lupa, atau mereka mampu menjelaskan tetapi tidak terperinci dan lengkap. Nah, itu bisa menjadi kelemahan daripada mereka tidak melakukan teori ini, karena teori ini memberikan banyak kelebihan dan keunggulan dalam kognitif kepada mereka. Oke, yang terakhir, keempat, dalam aspek kemahiran sosial, yakni kemahiran sosial diperoleh apabila seseorang murid berinteraksi dengan teman, kelompok kerja, maupun dengan guru dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan maupun wawasan baru. Sekarang masuk kepada kekurangannya. Di sini tadi saya sudah menemukan kelebihan-kelebihannya dan mengemukakan. Sekarang teori ini ternyata bukan teori yang sempurna atau perfeksionis, tapi memiliki banyak kekurangan juga. Yang pertama adalah siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Nah, ini adalah fakta terhadap kekurangan yang dimiliki teori belajar tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah itu tidak sama. Karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Artinya, ini perlu dikaji ulang ketika hendak melakukan pemahaman teori belajar tersebut. Dikarenakan sarana prasarana yang dimiliki institusi pendidikan tersebut. Keempat, meskipun guru hanya menjadi pemotivasi dan memediasi jalannya proses belajar, tetapi guru di samping itu memiliki kompetensi di bidang itu. Artinya mereka tidak hanya sebagai seorang pengarah, tetapi harus dituntut mampu memiliki penguasaan kompetensi yang mendalam, yang sesuai dengan bidang pengetahuan yang sedang digali. Itu harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak, sehingga dibutuhkan pengajaran yang sesungguhnya mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Kelima, dalam proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung. Siswa berbeda persepsi satu dengan yang lainnya. Itu adalah penguraian tentang kekurangannya. Nah, sekarang kita akan tutup dengan kesimpulan. Teori konstruktivisme adalah teori yang memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri dan cocok untuk dikembangkan dan diterapkan oleh tenaga pendidik, agar siswa lebih memahami dan mengingat materi secara mendalam. Oke, jadi melalui seluruh kajian yang telah saya kemukakan barusan, sebagaimana pemahaman ini bersifat terbatas, tetapi telah memaparkan secara objektif hal-hal yang berkenaan dengan salah satu teori pembelajaran, yang adalah teori konstruktivisme bagi penerapannya di dalam PAK. Sekianlah video ini saya buat sebagai format sistematika bagi kita untuk memiliki konsep-konsep yakni teori belajar dalam studi lanjutan terhadap penerapannya di dalam PAK. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.